Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmana Caska. Saya dari program studi manajemen angkatan 2021. Di sini saya ada tugas pertemuan keempat, yaitu untuk menjelaskan tokoh yang berwatak yang saya idolakan. Tokoh yang saya idolakan ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa kita sebut Bapak SBY. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Kenapa saya mengidolakan beliau? Karena beliau adalah pemimpin yang demokratis, yaitu dari masa perpindahan masa otoriter ke demokratis, beliau yang ingin membuat Indonesia menjadi lebih baik. Dalam masa pemerintahannya, Presiden SBY memang menekankan pada diplomasi damai. Diplomasi ini juga termasuk jargon Thousand Friends, Zero Enemy, yang sangat kental pada masa pemerintahan SBY. Dengan slogan ini, fokus SBY pada meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan citra internasional Indonesia dapat dituliskan dalam beberapa catatan seputar kepemimpinan SBY. Pertama, SBY secara strategis mampu menempatkan Indonesia kembali pada peran pentingnya di ASEAN. Perlahan tapi pasti dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 6%. Indonesia berhasil meraih kepercayaan dari negara ASEAN. Indonesia juga tidak hanya menjalin hubungan dengan sesama negara tetangga. Tercatat, Indonesia juga mendekatkan hubungannya dengan negara lainnya seperti India, Australia, dan Cina selama masa kepemimpinannya SBY. Di masa kepemerintahan SBY, memang berusaha untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dan meminimalisir musuh agar tidak terjadi kerisuan seperti sebelum-sebelumnya. Jargon Thousand Friends Zero Enemy adalah salah satu contoh kreativitas yang ditunjukkan dari proses berpikir strategisnya Susilo Bambang Yudhoyono. Saat berpikir komprehensif ini penting karena tanpa cara berpikir strategis, organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin akan berbelok ke arah yang tidak diinginkan. Selain hal tersebut, berdasarkan pengalaman 10 tahun menjadi presiden tersebut, SBY menyampaikan ada 6 klaster penting dalam strategi kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan, manajemen, dan strategi. Yang kedua ada visi misi, kebijakan, pengambilan keputusan, dan berpikir strategis. Mengelola perubahan, mengatasi krisis, dan juga diplomasi dan negosiasi. Yang klaster ketiga adalah kekuatan dari seorang pemimpin beserta sumbernya. Seperti karakter, etika, nilai-nilai yang dimiliki, serta gaya kepemimpinan dan kompetensi pemimpin tersebut. Keempat, kepemimpinan di pemerintahan militer, polisi, bisnis, politik, dan organisasi masyarakat. Kelima, globalisasi dan masalah dunia, kepentingan, tujuan dan kebijakan nasional, lingkungan strategis, serta geopolitik dan geoekonomi dan pembangunan daerah. Terakhir, kepemimpinan global, nasional, daerah, dan organisasi. Nah, klaster tersebut yang adalah yang bagian penting dalam kepemimpinan tersebut. Lebih sederhananya, kepemimpinan ala SBY difokuskan pada 3 hal utama yang mesti dimiliki seorang pemimpin, yakni visi misi dan strategi. Visi adalah tempat yang akan dituju, dan misi adalah apa saja yang harus dijalankan dan dikerjakan untuk mencapai tujuan itu. Sementara strategi adalah bagaimana kita melakukan misi-misi itu. Namun yang perlu diingat, visi tidak sama seperti dengan mimpi, jauh berbeda. Jadi, sebagai pemimpin itu harus mampu memastikan visi yang akan dicapai dalam kepemimpinannya, bukan memberi mimpi atau harapan palsu terhadap para anggota-anggotanya. Jadi yang saya dapat dari pemerintahan SBY tidak ingin mencari musuh, hanya ingin mencari teman dengan negara-negara lain dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain dan mengusahakan untuk menghindar dari konflik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.